Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahayu Ningsih dengan NIM 2001075 dari kelas Sistem Informasi 3A akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester mata kuliah konsep sistem informasi yang berjudul Teknologi Komunikasi Data. Definisi komunikasi data. Komunikasi data adalah proses pengiriman dan penerimaan data atau informasi dari dua atau lebih device dalam bentuk digital yang dikirimkan melalui media komunikasi data. Kemudian model komunikasi data itu ada 3, yaitu yang pertama, komunikasi data simplex atau satu arah. Model komunikasi data ini hanya mampu menyampaikan data satu arah, contohnya seperti televisi dan radio. Lalu yang kedua, komunikasi data half duplex atau komunikasi data dua arah bergantian. Saat source melakukan transmisi, maka destinasi akan menunggu untuk bergantian menyampaikan data. Contohnya adalah HT dan walkie-talkie. Yang ketiga, yaitu komunikasi data full duplex atau dua arah bisa bersamaan. Contoh penyampaian data ini itu telepon, karena dapat menyampaikan data secara bersamaan. Komponen-komponen komunikasi data. Yang pertama data, yaitu informasi yang akan dipindahkan. Agar data ini bisa dipindahkan, maka data harus diolah sehingga dapat melewati media transmisi dengan baik dan dapat dimengerti oleh penerima. Kemudian pengirim. Pihak yang mengirimkan informasi, misalnya pesawat telepon, tugasnya adalah memberikan berita atau informasi dan menempatkannya pada media transmisi. Kemudian media transmisi. Media yang digunakan untuk menyalurkan atau mengirimkan ke tempat tujuan atau penerima. Penerima, pihak yang menerima informasi. Tugasnya adalah menerima berita atau informasi yang dikirimkan oleh pengirim berita. Protokol, yaitu sebuah aturan yang mendefinisikan beberapa fungsi yang ada dalam sebuah jaringan. Misalnya mengirim pesan, data, dan fungsi lain yang harus dipenuhi oleh sisi pengirim dan sisi penerima agar komunikasi dapat berlangsung dengan benar. Kemajuan teknologi komunikasi. Data perlu dikirimkan dari suatu tempat ke tempat lain dengan beberapa alasan. Di antaranya adalah pertama, transaksi sering terjadi pada suatu tempat yang berbeda dengan tempat pengolahan datanya atau tempat di mana data tersebut akan digunakan. Sehingga data perlu dikirim ke tempat pengolahan data dan dikirim kembali ke tempat yang membutuhkan informasi dari data tersebut. Yang kedua, kadang lebih efisien atau lebih murah mengirim data lewat jalur komunikasi. Kemudian suatu organisasi yang mempunyai beberapa tempat pengolahan data dari suatu tempat pengolahan yang sibuk dapat membagi tugasnya dengan mengirimkan data ke tempat pengolahan data yang tidak sibuk. Kemudian alat-alat yang mahal seperti pencetak grafik atau printer berkecepatan tinggi cukup di satu lokasi saja sehingga lebih hemat. Transmisi data. Transmisi data merupakan proses pengiriman data dari satu sumber ke penerima data. Beberapa hal yang berhubungan dengan proses ini adalah 1. Media transmisi yang dapat digunakan. Beberapa media transmisi dapat digunakan sebagai channel atau jalur transmisi dari data yang dikirimkan. Dapat berupa kabel ataupun radiasi elektromagnetik. 2. Kapasitas channel transmisi. Bandwidth atau lebar band menunjukkan sejumlah data yang dapat ditransmisikan untuk satu unit waktu yang dinyatakan dalam satuan bits per second atau bps atau karakter per second atau cps. 3. Tipe dari channel transmisi. Suatu channel transmisi dapat mempunyai tipe transmisi satu arah one way, transmisi dua arah bergantian either way transmission, atau transmisi dua arah serentak both way transmission. 4. Kode transmisi yang digunakan. Di dalam komunikasi data, informasi dikirimkan dalam bentuk bilangan binari yang menggunakan kode-kode untuk mewakili data yang dikirimkan tersebut. 5. Mode transmisi. Transmisi data lewat channel transmisi dapat berbentuk mode transmisi paralel atau mode transmisi seri. 6. Protokol. Protokol adalah suatu kumpulan dari aturan-aturan yang berhubungan dengan komunikasi data
antara alat-alat komunikasi supaya komunikasi dapat dilakukan dengan benar. 7. Penanganan kesalahan transmisi. Di dalam transmisi, data yang penting, kesalahan-kesalahan transmisi harus dapat dideteksi dan dibetulkan. Pendeteksian kesalahan transmisi dapat dilakukan dengan teknik pantulan, pengecekan parity, dua koordinat, atau cyclic redundancy checking. Perangkat keras komunikasi data. A. Modem. Fungsi modem ini adalah sebagai pengubah sinyal digital ke analog maupun sebaliknya, mengubah sinyal analog ke digital. B. Multiplexer. Multiplexer atau MUX adalah suatu alat. B. Multiplexer. Multiplexer atau MUX adalah suatu alat yang memungkinkan beberapa sinyal komunikasi menggunakan sebuah channel transmisi bersama-sama. C. Concentrator. Concentrator hampir sama fungsinya dengan multiplexer, hanya saja ia mempunyai kelebihan yaitu dapat mengatur bentuk dari arus data sebelum digabung ke channel transmisi kapasitas tinggi dan biasanya mempunyai simpanan luar tersendiri atau mass storage. D. Communication Processor. Communication Processor ini dirancang untuk melakukan tugas-tugas semacam pengaturan arus data yang dikirimkan, pendeteksian kesalahan, dan pembetulan kesalahan bila memungkinkan untuk dibetulkan. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.